termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sandi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara, banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan serta ketidakadilan dan relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama dengan sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja bersumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah yang hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik, dan kekacauan. Karena itu, kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kudus,
haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudara yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan perwartaan cinta kepada Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan ini tidak ternilai harganya, karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang masih kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan, serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman kita akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19. Dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semuanya itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negara ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Jakarta, 1 November 2020, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPRP Jemaat GKI Batang Pambelu.
Kita akan memasuki ibadah Natal dengan dipandu oleh liturgus Diakon Jaya Handana. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal Jemaat GKI Batang Pambelum tahun 2020 dan seluruh warga jemaat yang merayakan Natal melalui ibadah secara mandiri di rumah.
saatnya kita akan masuk dalam rangkaian ibadah. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti malam ini, kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami undang jemaat bangkit berdiri seraya menyaksikan penyalaan lilin utama oleh Bapak Pendeta Walter Supa MD. Bersama-sama juga kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123, Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kita nyatakan nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita masuk dalam potom dan salam. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Batang Pambelum tahun 2020 ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Natal menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat sekalian, marilah kita dengan sukacita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di
Sidang jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa Natal kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, sukacita Natal kami saat ini adalah karena kasih-Mu yang besar. Kasih yang mau hadir untuk menyelamatkan hidup kami, menjadi juru selamat, Immanuel dalam hidup kami. Walaupun situasi perayaan Natal kami pada saat tahun ini berbeda dan berubah dari situasi Natal di tahun-tahun yang sebelumnya, namun sukacita Natal, kebahagiaan kami tidak pernah berubah. Kami dengan sukacita menyambut Sang Juru Selamat yang sudah menjadi Immanuel, yang menjadi selalu beserta dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan yang selalu melawat kami. Engkaulah Juru Selamat dan Immanuel yang sudah hadir dalam hidup kami. Apapun dalam keadaan hidup kami saat ini, baik dalam sukacita dan kebahagiaan kami di tahun ini, maupun dalam pergumulan bahkan dalam duka, kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Engkau sudah menjadi Immanuel. Engkau sudah menyertai. Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami umat-Mu. Biarlah sukacita Natal di tahun ini Tuhan, boleh kami rasakan dan kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Seperti kutipan syair dalam pujian, Dia lahir untuk kami yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Pembacaan Alkitab tentang nubuat kelahiran Yesus Kristus diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang dibacakan demikian. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Sebab gug yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penggenapan kelahiran Tuhan Yesus, Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai yang ke-25, dan perikop kelahiran Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Penyalaan lilin simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan, sekaligus juga harapan dan syukur, pernyataan sikap iman dalam kesaksian yang hendak kita nyatakan dalam hidup. Lilin Natal sejati adalah Yesus yang menjadi terang yang melambangkan pengorbanan Kristus untuk tujuan terang yang Ia berikan. Lilin memberikan cahaya, lilin mengingatkan kita akan Kristus penyelamat kita yang berkata, "Akulah terang dunia." Lilin juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus bersinar. Kita adalah terang dunia. Kamulah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mohon dengan hormat kepada nama-nama yang dipanggil berikut untuk menyalakan lilin Natal. Yang pertama, Ketua Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum atau yang mewakili, yaitu Bapak Penetua Hardelis SPD. Ketua Majelis Pertimbangan, Bapak Diakon Samson S. Nyarang. Ketua Badan Pengawas Keuangan, Bapak Penetua Dr. Andes Edral Gandhi. Ketua Seksi Pelayanan Bapak Penetua Ijo N. Panji. Ketua Seksi Pelayanan Perempuan Ibu Penetua Harum SPD. Ketua Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Diakon Kartono. Ketua Seksi Pelayanan Anak Ibu Penetua Rusiani SPD. Dan Pendeta Pelayanan yaitu Bapak Pendeta Walter Supa MD. Sementara lilin dinyalakan, bersama-sama kita seluruh jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Sunyi senyap
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur karena kami petugas memimpin ibadah Natal atau perayaan Natalnya boleh dilaksanakan di gereja dengan baik. Dan kami bersyukur walaupun jemaat tidak bisa datang ke gereja, tapi Tuhan telah menciptakan teknologi elektronik berupa HP, televisi, Facebook, YouTube, dan WA. Jadi saat ini jemaat boleh mengikuti perayaan Natal atau ibadah Natal malam 24-25 yang dilaksanakan oleh kami petugas yang dipercayakan Tuhan. Kami mohon agar melalui perayaan ini, walaupun secara tempat tidak seperti biasanya, tetapi kami yakin tempat yang sejati adalah di hati kami semua. Walaupun dimanapun, walaupun di gedung yang megah pun, tujuannya adalah ke hati. Bahkan perayaan Natal pertama atau mula-mula adalah dilaksanakan di kandang domba. Sangat bersyukur kami walaupun ada pandemi COVID-19, kami bisa merayakan Natal di rumah kami masing-masing. Masih syukur, masih sukacita. Kami mohon kiranya makna perayaan Natal di masa pandemi ini sungguh-sungguh lahir di hati atau ditaruh di hati kami masing-masing, sehingga lebih bermakna dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan juga bersabda untuk kami. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun dasar khotbah saya di masa Natal ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 23, di mana cuplikannya di bagian akhir dari kalimat Matius pasal 1 ayat 23 ialah sebagaimana tema PGI dan KWI. Saya akan bacakan firman Tuhan selengkapnya dari Matius pasal 1 ayat 23 demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Sidang masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memberi sebuah nama untuk anak kita pasti ada pertimbangan, ada dasar, dan ada tujuan. Pasti ada, entah mengidolakan orang dan sebagainya, atau melihat hal-hal yang sifat yang bagus. Itu biasanya orang memberi, tadi tidak sembarangan untuk membuat sebuah nama. Sidang masyarakat Natal yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini PGI dan KWI mengambil tema mereka akan menamakan dia Immanuel. Mengapa? Yesus mereka menamakan Yesus itu Immanuel, ya. Mengapa mereka menamakan Yesus itu Immanuel? Pertama, karena nubuat Nabi, khususnya Nabi Yesaya, pasal 7 ayat 14. Secara khusus disebutkan namanya Immanuel,
Dan yang kedua, yang membuat nama Immanuel itu ialah malaikat. Jadi jelas pemberian nama Immanuel untuk Yesus yang dikandung oleh Maria bukan pemberian nama baru dibuat, tetapi ratusan tahun sebelumnya sudah dicadangkan, dinubuatkan, dan juga saat Maria mendapat berita bahwa dia akan mengandung, dia sudah dikasih tahu bahwa nanti mereka dalam pengertian Maria dan Yusuf dan orang percaya akan menamakan Yesus itu Immanuel. Jadi pemberian nama bukan pemberian yang dikarang oleh Maria dan Yusuf atau dicari oleh Maria dan Yusuf, tetapi oleh Allah melalui para nabi dan oleh malaikat itu sendiri. Sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa arti Immanuel? Arti Immanuel ialah Allah menyertai kita. Tadi sudah dijelaskan di Matius pasal 1 ayat 23, Allah menyertai kita. Jadi ini luar biasa. Kita kalau ada orang menyertai kita, menemani kita, rasanya rasa takut menjadi tidak terlalu takut. Saya anak petani, walaupun tidak ada orang, kalau ada anjing atau kita tahu anjing peliharaan, rasanya aman jalan di hutan. Ada yang menemani kita, menyertai kita. Apalagi yang menyertai kita ini adalah Tuhan. Orang yang lebih hebat, lebih kuasa. Orang biasa saja rasanya bangkit semangat. Walaupun yang menemani kita ini ya anak kecil. Rasanya senang, rasanya aman, rasanya ada keberanian. Nah sekarang kita sudah jelas dalam Alkitab bahwa Allah sanggup menyertai kita, bersedia, mau menyertai kita. Dalam pengertian arti kata secara karakteristik, arti Immanuel ialah orang yang independen. Jadi orang yang ada namanya Immanuel pasti independen, mandiri gitu ya. Yang kedua, orang yang sulit dipengaruhi. Artinya tidak mudah dipengaruhi isu-isu yang tidak baik saya pikir yang. Yang ketiga, orang yang teratur. Orang yang namanya Immanuel, banyak orang-orang Kristen namanya Immanuel umumnya. Yang keempat, orang yang penuh semangat. Bersemangat orang-orang Immanuel. Secara karakteristik. Orang-orang yang berjiwa spiritual. Taat spiritual itu punya ketaatan keagamaannya setia, rajin. Sidang masyarakat Natal yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang Kristen karena Tuhan sudah jamin menyertai dia, berarti semua orang Kristen punya alias Immanuel juga. Artinya Allah ada menyertai dia. Jadi kita pasti memiliki karakteristik Immanuel dalam kehidupan kita, walaupun nama kita tidak Immanuel. Tetapi Allah ada di dalam diri kita dan kita akui, kita terima. Yesus ini Immanuel, ada sama kita, hadir di diri kita, hati kita, pikiran kita. Maka mestinya karakteristik
Immanuel itu ada juga dalam diri setiap orang Kristen, mestinya. Dan saya yakin begitu. Sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Yesus Kristus. Apa bukti bahwa Yesus Immanuel? Bukti Yesus secara Immanuel dalam sambutan PGI tadi menyertai Abraham, menyertai Musa, menyertai para nabi, menyertai umat, dan menyertai semua manusia. Dari dulu memang Allah menyertai bersama manusia, bersama Adam dan Hawa di Taman Eden. Hanya oleh dosa yang memutus hubungan dekat, keakraban yang erat dengan Adam dan Hawa. Sebenarnya walaupun demikian tetap kita dengar ketika mereka jatuh dalam dosa masih ada suara kaki Allah. Didengar oleh Adam dan Hawa dan membuat mereka ketakutan. Itu berarti Allah masih ada, tidak jauh. Kita saja yang menjauh. Yang nyata Allah beserta dengan kita mau menjadi manusia. Walaupun secara Roh Kudus. Mau lahir, mau ada di dalam kandungan manusia, seorang perempuan Maria. Artinya dia betul-betul beserta, bukan ada di luar. Jadi dia tidak datang begitu saja ya. Kayak film Aladin gitu ya, datang tokoh gitu. Dia betul-betul berserta, bagaimana rasakan dalam kandungan dan sebagainya. Bukti yang kedua bahwa Allah menyertai kita. Mau menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Jadi Tuhan kita atau Yesus ini nggak mau hanya berteman, hanya mengajari orang yang hidup saja. Tapi datang ke kuburan, datang ke arwah, ke bangkai-bangkai, mayat-mayat. Dia datang. Beserta dengan orang meninggal juga. Itu bukti yang luar biasa. Bahwa Allah beserta dengan kita, bukan sekedar yang hidup saja. Dan kembali ya, mati dan hidup, kita setelah mati hidup lagi. Berserta dengan dia lagi kita, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bukti yang ketiga bahwa Allah menyertai kita, tetap menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya dari surga, walaupun dia sudah naik. 40 hari setelah dia bangkit dari kuburan, dia naik. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, dia berjanji akan menyertai kita, tidak ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Ia akan mengirim Roh Kudus. Ini bukti penyertaan Tuhan luar biasa. Roh Kudus membuat kita bisa merayakan Natal walaupun ada wabah. Roh Kudus sudah menciptakan orang pintar, bisa membuat elektronik. Bayangkan kalau tidak ada HP, tidak ada YouTube, nggak bisa merayakan Natal jemaat lain. Ini luar biasa ya, mempermudah semua. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Bahkan walaupun dia dari atas sana, dari sorga, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 20, menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi apapun keadaan zaman, Tuhan tetap ada. Zaman aman, zaman tidak aman, zaman bermasalah, zaman musibah, Allah tetap menyertai kita. Itu jaminan. Dan bukan sekedar menyertai, nemani dekat-dekat saja, tetapi dengan pertolongannya dan bala bantuannya. Itulah jaminan bagi kita sekalian. Sidang masa raya Natal yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus sekarang. Apa tanggung jawab kita selaku orang yang disertai oleh Tuhan? Kita yang dikawal, ditemani,
yang ditolong oleh Tuhan, apa tanggung jawab kita sebagai orang-orang Immanuel semua? Yang pertama, tanggung jawab kita ialah kita berusaha berkarakter seperti Tuhan. Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kamu adalah surat Kristus yang hidup. Jadi orang bisa baca, Yesus itu bisa dibaca di wajah saya, bisa dibaca di langkah Bapak Ibu dan orang-orang Kristen. Kalau dibaca kelakuan orang Kristen semuanya seturut dengan ajaran Alkitab, orang akan mengenal Yesus. Tetapi sebaliknya, kalau di luar itu, orang tidak akan mengenal Yesus, bahkan bisa mengenalnya yang lain. Dan membuat orang tidak akan percaya kepada Yesus selama kita tidak memperlihatkan karakter Yesus yang menyertai kita. Yang kedua, memperkenalkan Yesus. Jadi kita harus memperkenalkan Yesus yang rela berkorban sebagaimana subtema kita. Kasihnya yang rela berkorban. Jadi kita harus memperkenalkan Yesus dengan cara apapun. Dengan cara karakter tadi. Dan sebagaimana juga dalam sambutan, agar kita saling menghormati, saling tolong menolong. Terutama buktikan bahwa kita ada Allah di dalam diri kita saat pandemi ini. Kita tidak berhenti sifat baik, karakter baik, kasih. Tanggung jawab yang ketiga, orang yang disertai oleh Tuhan waspada dan berjaga. Waspada dan berjaga dengan hati dan pikiran. Waspada bagaimana menggunakan hati kita, bagaimana menggunakan pikiran kita, bagaimana menjaga perasaan kita. Dan perasaan orang lain, pikiran orang lain. Itu yang harus kita jaga. Yang kedua, menjaga tubuh. Tanggung jawab kita sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Jagalah tubuh kita. Tubuh kita dikatakan bait Allah. Jagalah kesehatan dengan berperilaku hidup sehat, hidup bersih, makanan sehat, dan olahraga yang teratur. Itulah ciri orang yang disertai oleh Allah. Dan kita sudah, Allah mau menyertai kita. Masa kita sampai meminggirkan atau meninggalkan Yesus yang menyertai kita? Orang yang sanggup menjaga dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Dan selamat kita telah merayakan Natal. Kita panjatkan doa sepat. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mohon Tuhan memberkati seluruh jemaat kami. Memberkati kami supaya kami, jemaat kami GKI Batang Pembelum dan seluruh warga GKI dan seluruh umat Kristen di dunia. Berkatilah iman dan kepercayaan mereka, yakinkan mereka. Dan buat kami sebagai pekerja gereja, mampu menanamkan, mengajarkan, menyadarkan warga jemaat bahwa Allah beserta dengan mereka masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga mohon Tuhan memberkati semua pemerintah di dunia, khususnya Presiden kami Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin.
serta para menteri, gubernur, dan legislatif, bahkan sampai kepada ketua RT. Kami mohon Tuhan agar mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, selalu berdasarkan Pancasila dan tidak menyalahgunakan uang rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, tetapi betul-betul melayani rakyat dan melaksanakan pembangunan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan mencukupkan kebutuhan umat manusia supaya selalu berkecukupan, dan khususnya kami sebagai orang-orang percaya, agar Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat, berkat jasmani bahkan berkat rohani, sehingga nama Tuhan dikenal dan dipuji dan disembah, dan semua orang takut kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami lengkapi lagi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Masa Raya Natal serta seluruh jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan persembahan syukur kita. Adapun nats pengantar persembahan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6a. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur senantiasa. Sekali lagi kami belajar bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau terus menyertai kami sehingga kami diberikan kekuatan untuk menyatakan syukur kami melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Biarlah kiranya Engkau memberkati jemaat ya Tuhan dalam segala usaha dan segala pekerjaan dan jerih lelah mereka, sehingga apapun yang dihasilkan semua dapat bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai dukungan kami untuk pemberitaan Injil hingga seluruh pelosok dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119. Hai dunia gembiralah. Bersama-sama bersyukur.
Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum menerima pengutusan dan berkat, kembali kita mengagungkan Tuhan kita melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Bersama itu juga kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, kita masuk kepada pengutusan dan berkat Tuhan. Sembahlah Allah sepanjang hidupmu dengan sikap, kata-kata dan nyanyianmu. Sebab itulah yang berkenan kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, memberi di dalam malam kudus ini sepanjang perayaan Natal tahun ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat Natal. Tuhan berkati. Ibadah kita selesai dan puji Tuhan karena menyertai kita senantiasa. Dan untuk acara selanjutnya, untuk perayaan akan dipandu oleh pembawa acara. Baik Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sekarang kita masuki di perayaan, yaitu pemberian tali kasih diserahkan simbolis kepada nama-nama yang disebutkan. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Yang pertama, Ketua BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum, Pendeta Walter Supa MDIP, kemudian Pendeta ITNI Tedalip dan Pendeta Nopia Sari STH, kemudian Koster Gereja Ibu Yayu Susanti, kemudian pianis Ika Lestari, dan song leader diwakili oleh Saudari Elta Veronica. Bagi nama-nama yang saya sebutkan silakan maju ke depan. Dan pemberian tali kasih ini akan diserahkan oleh Bapak Ketua Majelis Pertimbangan Diakon Samson S. Nyarang. Ya, selanjutnya kita akan menyerahkan bingkisan kasih untuk jemaat yang diwakili oleh Lara Rogensa. Silakan untuk mengambil tempat di depan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba pada akhir acara kita pada hari ini.
BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pambelum dan segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus yang sumber damai sejahtera senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.